Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Setelah pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu menjurus pada persatuan atau integrasi sosial, contohnya seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan lain sebagainya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif atau menjurus pada propaganda ataupun pertentangan. Nah, bentuk interaksi sosial bersifat disosiatif ini terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu persaingan, yang kedua kontroversi, dan yang ketiga pertentangan. Persaingan yaitu perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan ini memiliki 2 jenis. Yang pertama bersifat pribadi, contohnya seperti persaingan untuk mendapatkan juara kelas. Lalu yang kedua ada yang bersifat non-pribadi, contohnya seperti persaingan 2 partai politik dalam pemilihan umum. Lalu selanjutnya ada kontroversi. Nah, kontroversi yaitu bentuk proses sosial yang ditandai dengan ketidakpuasan, kebencian, perasaan tidak suka yang disembunyikan, dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Bentuk kontroversi ini terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama ada yang bersifat umum. Contohnya seperti penolakan, perlawanan, ataupun pengacauan rencana pihak lain. Lalu yang kedua ada yang bersifat sederhana. Contohnya seperti penyangkalan pernyataan orang di muka umum atau memaki-maki orang lain melalui selebaran. Lalu yang ketiga ada yang bersifat intensif. Contohnya seperti penghasutan atau penyebaran desas-desus. Secara sederhana bisa kita sebut dengan penyebaran gosip. Lalu yang keempat ada yang bersifat rahasia. Contohnya ketika kita mempunyai pihak lawan, lalu kita mengetahui kalau misalkan lawan tersebut memiliki rahasia yang tidak seharusnya diketahui oleh umum. Nah, di situ kita membeberkan rahasia itu kepada pihak lain atau biasa kita sebut dengan pengkhianatan. Lalu yang terakhir ada taktis. Nah, taktis di sini maksudnya suatu kegiatan yang menjurus pada provokasi atau intimidasi. Yang terakhir ada pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Pertentangan atau konflik ini memiliki 5 jenis. Yang pertama ada yang bersifat pribadi. Bersifat pribadi ini seperti pada pertama kali kita bertemu dengan seseorang, nah, kita sudah memiliki rasa tidak suka kepada orang tersebut, lalu lama-kelamaan akan menimbulkan kebencian. Nah, yang kedua ada yang bersifat rasial. Bersifat rasial ini berhubungan dengan ciri-ciri fisik ataupun kepentingan kebudayaan yang berbeda. Lalu yang ketiga ada pertentangan antar kelas sosial. Ini biasa terjadi antara majikan dan buruh karena sering adanya perbedaan kepentingan ataupun perbedaan paham di antara mereka. Lalu yang keempat ada pertentangan politik. Ini biasa terjadi ketika partai-partai akan melakukan pemilihan umum. Ini biasanya akan menimbulkan pertentangan yang ketat di antara mereka untuk memenangkan pemilihan umum tersebut. Lalu yang terakhir ada pertentangan yang bersifat internasional. Ini biasanya menyangkut tentang kepentingan-kepentingan negara atau kedaulatan-kedaulatan yang bersifat nasional. Nah, sekian pemaparan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.